maksudnya ila yaumil qiyamah. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah menundukkan untuk kalian malam dan siang. Ini ayat tentang ayat-ayatnya Allah. Jadi kita beruntung kita membahas apa yang dibahas Allah. Kalau ini nggak dibahas Allah ya kita nggak bahas. Taman yang dibahas rak duwe rondo perawan, duwe rondo perawan. Ini kita akhirnya dipaksa oleh Allah untuk membahas ayat-ayatnya Gusti Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ada 3 lafadz yang artinya mirip tapi berbeda, yaitu kholaqa, fatoro, karo ja'ala. Apa beda antara kholaqa, fatoro, dan ja'ala? Kholaqa itu artinya yang membuat, fatoro yang membuat, ja'ala yang membuat. Tapi yang terbanyak yang dipakai Allah adalah kholaq. Lafadz kholaqa itu dalam Al-Quran ada 76 kali ayat yang berbunyi kholaq, 76. Kemudian yang berbunyi kholaqot itu ada 11 kali. Wis ora usah tak sebutno siji-siji engko mundak sampai subuh rabar. Jadi gambarnya kalau kholaqo itu dalam Al-Quran ada 76 kali diturunkan ayat yang berbunyi kholaqo, termasuk ini Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kemudian kalau khalaqakum itu ada 16 kali. Kalau khalaqna ada 41 kali. Berarti apa yang disebut dengan kholaqa? Ada kholaqa, ada fatoro, ada ja'ala. Kalau kholaqa itu sebuah penciptaan atau menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum diciptakan Allah ini belum ada yang menciptakan langit dan bumi. Sampai krungu kabar ana sing nyiptakno langit dan bumi sebelum Allah. Sapa? Fir'aun. Fir'aun lahir ning bumi kok nyiptakno bumi. Namrud lahir ya ning bumi. Iblis, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi, artinya kholaqa itu mengindikasikan bahwa arti kholaqa itu Allah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Berarti Allah itu awwalul ladzi kholaqa. Allah yang menciptakan pertama kali langit dan bumi. Lah, kalau kholaqa itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kalau fatoro ini juga sering dikenal. Biasanya kafir alladzi fatoros samawati wal ardo. Kholaqa dan fatoro itu bedanya, kalau fatoro itu menciptakan pertama kali, kalau kholaqa menciptakan sesuatu yang belum ada bahannya, belum ada sebelumnya. Berbeda dengan ja'ala. Berarti kholaqa karo fatoro ini digunakan pastinya disandarkan kepada Allah, karena belum ada sebelumnya dan pertama kali. Tapi nek ja'ala niku mengubah sesuatu yang sudah ada bahannya. Seperti Taib membuat mobil. Taib membuat mobil. Itu menciptakan atau membuat? Membuat. Karena mobil terbentuk dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah ada yang diciptakan oleh Allah. Bahan-bahannya mobil apa? Besi. Besi sudah ada? Sudah. Terus rohmu kok besi tok itu apa? Bahan karet sebelumnya sudah ada. Nah, itu ja'ala. Kalau sebelumnya belum ada dan pertama kali itu kholaqa atau fatoro. Dari ayat ini saja kita paham Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Berarti semua yang diklaim Tuhan oleh orang-orang yang mengklaim Tuhan selain Allah itu pasti salah. Contoh, ada orang Mesir mengklaim Fir'aun sebagai Tuhan, pasti salah. Karena apa? Fir'aun lahir ning bumi. Kemudian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dari air hujan ini Allah mengeluarkan keberkahannya
dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang hidup, rizqan lakum, akhirnya bisa menjadi rizki untuk kita. Jadi kalau ada hujan itu, bagaimana doa kita? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah air hujan yang bermanfaat. Karena air hujan itu ternyata tidak hanya manfaat, tapi kadang juga menjadi madharat. Kenapa air hujan itu menjadi madharat? Ya untuk peringatan kepada manusia. Gunung mestine iku kudune ditanduri, pohon ditanduri sesuatu yang bisa menguatkan, akhirnya ditanduri jagung. Apa yang terjadi ketika ada air hujan? Akhirnya longsor. Iku salah air hujan atau salah menungso? Ya menungso. Gara-gara menebang pohon ditanduri jagung. Mulane kula pas wingi angsal kabar balen, sing nelponi kula. Soalnya sing gawe YouTube itu Pak ning Cianjur kunci. Masya Allah banjir. Dikae musik sing mendebarkan ngono. Masya Allah. 2 jam 360.000 penonton. Kondang tenan sing edit. Tiwas kula diteleponi wong sak donya padha nelpon, Pak Yai mbalen banjir bagaimana? Endi to tracing banjir. Kula diduwe videone. Tak videone ki ana swara-swara ngeri-ngeri sedap ngono model wae. Golek dhuwit penak ngene cah. Mbuduni wong sithik-sithik, nguwatirno wong sithik-sithik. Seko 1000 mbalen. Kapas. Itu kalau masih berupa air, insya Allah masih baik-baik saja. Coba seandainya itu yang dibawa adalah pohon dan lain sebagainya yang disebut dengan banjir bandang. Makanya kalau ada air hujan, Allahumma sayyiban nafian. Allah menciptakan, menurunkan air hujan ke bumi itu rizqan lakum, untuk menumbuhkan pohon-pohonan, menumbuhkan tandur-tanduran, sehingga asale kering menjadi hidup. Asalnya tidak punya bahan makanan menjadi punya bahan makanan. Itu sing bantah. Udan terus gak ning garam yo. Garam jelek-elok kan. Sebenarnya makanya ada tasawuf. Saya punya teman yang mempelajari tasawuf, penjagaan alam. Beliau mengharamkan betul sesuatu yang sifatnya merusak alam, termasuk obat-obatan yang sifatnya merusak tanaman. Karena itu tanda tidak punya kasih sayang sama Allah. Kok sama Allah? Sama siapa? Sama alam, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sehingga ketergantungan ini akan mengikat menjadi manusia itu diperbudak. Berarti obat-obat kimia yang hari ini sangat kita butuhkan, itu kita menjadikan diperbudak. Koyo-koyo nek gak ning obat kuwi tandurane ora panen. Padahal sebenarnya kita bisa beralih ke organik mestinya. Tapi tawakali sampean kan tawakal obat. Garam larang, terus tawakali kan tawakal obat. Jadi nek garam langka koyo-koyo orang arah panen. Terus nek semprotane kurang koyo-koyo hasilnya kurang. Itu tawakal obat jenenge. Ya wis biasa wae lah. Eneng garam ya tak garam, gak eneng garam ya dinikmati ngono wae. Bismillah. Wis ya gak susah perkara garam. Lho kok mikir garam to sampean? Helm. Bakul es ngalahne udan ya iki, Pak. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lah aku nek eneng udan dhek tambah oleh rezeki. Umpama gak ning banyu udan kowe gak duwe sumber. Umpama gak ning sumber kowe gak iso gawe es. Ayo. Cek disalahno neh. Dik kerasa hadang ini ngopo? Mangan es wae. Nice. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Allah mengalahkan, menundukkan kepada kalian. Sebenarnya kalau di sini kita tidak diikat oleh kata-kata fulk. Tidak hanya kapal di lautan, perahu di lautan yang ditundukkan oleh Allah. Mobil kita, sepeda motor kita itu ditundukkan oleh Allah sama kita. Ndai nang ban iso obah dhewe. Mobilnya sampean niku lho. Dengan kecepatan sekian, engko nek tak pancal sakmene, engko sakmene, engko kopling sakmene iso ngene. Iku sing nundukno iku sebenarnya bukan kita. Iku Allah, dengan izinnya Allah
akhirnya semua peralatan itu patuh terhadap perintah. Nah, kita disebut apa? Khalifah. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah menundukkan kepada kita untuk kepentingan kita. Bahasa lakum itu untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita menyabrang berbagai negara, Allah menundukkan perahu. Untuk kita bisa menyeberang berbagai negara, Allah menundukkan pesawat. Untuk kita bisa bertanam, bercocok padi, Allah menundukkan kepada kita sungai, bendungan. Nanti pada saatnya, kalau bahasa sakhkhara itu pada saatnya nanti, perahu tidak bisa ditundukkan, sungai tidak bisa ditundukkan, air tidak bisa ditundukkan, bumi tidak bisa ditundukkan. Jadi ada waktu di mana ketika semua yang asalnya tunduk sama kita nggak tunduk sama kita. Saat itulah di mana kiamat telah tiba. Banyu sakarepmu, wah banyu sakarepe, terus piye pulai banyu? Nabrak gak karu-karuan. Bumi sakarepmu, wes sakarep. Kita nggak bisa bayangkan. Nah, yo kok urasah banyu, urasah goro kuclik. Sapi wedhus nggak nurut karo sampean, loro kabeh. Jajal, wedhus nggak nurut sak polahe dhewe ngono piye jajal? Di rumah ra gelem, dibeleh ra gelem, dilemokno ra gelem. Masya Allah. Jadi Allah menundukkan alam ini untuk manfaat sama kita, itu sangat nikmat yang sudah tidak terhitung sekali. Kemarin ada apa? Ular di Sumatera mangan wong. Padahal ular-ular segitu besar masih banyak. Kemarin saya perjalanan dari Nganjuk ke Bojonegoro, hujan deras, nabrak ulo sak kentol. Ijek ono ulo nih. Sak kentol ijek ono. Sopir kula wedi, Pak Yai. Niku siluman apa ulo tenanan? Tenanan aku kok siluman barang. Kok mikir kok reno-reno yo tenanan. Kok tasik loget-loget mboten mati lah, pas matang ini kok nek rene ya mati ya. Pas kena sirahe lah nek matang ini kuat iki. Nggih, hati-hati sing nyopir lho ya rono. Udan terus jam 1:30 malam. Ngono ulo cisam. Seandainya binatang-binatang itu tidak dibuat lulut sama Allah, piye pula? Jangkrik wis rasa gede-gede. Jangkrik iki umpama sakarepe dhewe gak lulut nu piye jajal? Wong iki tau mlebu kuping Kang Zen lho ya. Sampai kuping klebu. Semut dan gak nurut, Masya Allah. Jadi Allah menciptakan kemanfaat untuk manusia, binatang nurut, kendaraan nurut, semua nurut untuk kemanfaatan kita. Sungai-sungai nurut. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'iban. Apalagi ini, Allah menundukkan matahari dan bulan untuk berputar di porosnya daiben selamanya. Itu artinya ya menunggu diperintah untuk tidak lulut. Dai srengenge gak lulut godaki cahan kosong tak sampean dak. Godaki sampean kosong. Nggih. Keseimbangan alam tidak terjaga. Makanya sampai ada orang kufur karena saking nunutnya alam ini sama Allah, saking lulutnya alam ini sampai Allah, seakan-akan ada pemuja alam. Bukan kehendaknya Allah, tapi ini sudah dikehendaki oleh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kaffar. Innal insana la zalumun kaffar. Wa atalan paring sapa Allah kum ing sira kabeh mingkul lima saking saben-saben barang sa'altumu kang padha njaluk sapa sira kabeh ing ma. Wa in ta'uddu lamun to ngitung sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Allah la tuhsu, mongko ora bakalan bisa ngitung sapa sira kabeh ing nikmat.
Innal insana stune menungso iku la zalumun yakti kang akeh ngani-ngayone kafarun tur kang akeh kufure. Maca ayat niki kula rada wedi. Soale ya ada peringatan, ya ada bisyarah, ada kabar bahagia, ada kabar ancaman. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah memberikan kalian apa yang kalian minta. Kita minta apa yang tidak dikabulkan oleh Allah? Seandainya Allah itu dengan kita jual beli, kita nggak akan pernah bisa membayar satu hirupan nafas kita. Kemarin saat COVID, oksigen langka. Berapa harga oksigen? Satu. Iya, pira cak lho, sing di apotik ono 1 juta. Mboten. Sak tabung iki lho. 650. Yo, 700 ya. Genepno. Sak tabung iku 700. Iku pirang sedotan kan? Iku untuk sedotan berapa jam? 5 sampai 6 jam. Berarti sak jame iku 100. Wes sak jam 100. Iki 24 jam, berarti sampean umpama dipadakno karo tabung oksigen kuwi. Sampean bayar sedina 2.500.000. Akeh ndi karo kreditan motor. Iku baru nafas oksigen. Obat penukul rambut piro? Iki ya dodolan wong iki. Obat penukul rambut itu piro? 150. Itu untuk berapa minggu itu? 1 minggu 150. Bayari rambutmu tukulane. Iki mumpung ana wong bakul apotek ning ngene lengkap iki. Penukul rambut eneng, oksigen eneng, apalagi? Jadi seandainya kalian menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Menghitung saja tidak mampu, apalagi mensyukurinya. Moto kedep. Ora to masa tingkatan kedep meripat pupoh. Ya wis iku sing paling murah. Berarti biaya hidup kita 1 bulan sudah 2.400.000 ditambah penukul rambut dik mung pira mung? 150 sehari. 150 ping 30 wis gampangane 100 lho ping 30 wis 3 juta, wis 5 juta. Wis saiki pupoe mripat pira? Umpama sing paling murah. Padahal seandainya wong gak iso kedep, kira-kira operasi apa pupuan? Operasi. Berapa biaya kira-kira itu? Wis ora usah diitung, ora iso ngitung jare Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wis iso guyu saiki. Iku regane pira iso guyu? Kowe umpama duwe utang 3 miliar iso guyu enggak? Enggak, berarti 3 miliar guyumu. Lho wong duwe utang 3 miliar ora iso guyu. Berarti kowe iso guyu iku luwih larang tinimbang 3 miliar. Kowe bandani awakmu ora dunung wis. Apa neh mensyukurinya? Ciri Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu menghitung nikmat yang aku berikan saja lo enggak mampu, apalagi mensyukuri semuanya. Umpama kita sama Allah muqabalah seperti jual beli, ya kita enggak sebanding. Masya Allah. Alhamdulillah. Gusti Allah sampean muni alhamdulillah terus syukur ngerti ikrar nek iki kanggone Allah. Iku Allah wis seneng. Tapi rata-rata innal insana la zalumun kafar. Tapi menungso rata-rata gak ngakoni. Mas Taib, iki ana iwak lele sambel karo dadar. Terus kene eneng sambal terong anget-anget karo tempe. Sampean milih lele apa terong? Oh, aku takok lele atau terong kok milih sehat. Milih lele atau terong? Lele. Berarti sampean mangan milih sing
enak. Seandainya sudah tidak ada apa-apa, sampean wis kaliren 3 hari belum makan. Ora usah mikir sambil karo terong, sego ya. Betapa sebenarnya Allah sudah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Sudah banyak. Hanya satu tuntutannya, bersyukur. Mensyukuri semuanya, tidak bisa. Wong menghitung saja tidak bisa kok, apalagi mensyukuri. Ya sudah, kamu bersyukur. Dengan cara apa? Lakukan sholat. Dengan cara apa? Taklim. Lakukan apa? Zikir. Lakukan banyak amal kebaikan, yaitu sebagai bentuk apa? Syukur. Tapi roto-roto manungso innal insana lazalumung kafar, gak mengakoni pemberiane Gusti Allah. Perasaane ambekan yo wis wayahe iso ambekan ya ambekan. Kita gerak, angan bisa gerak. Iku regane warak. Takok sing setruk nek gak ngerti. Duwe tangan tapi gak iso gerak. Ku biaya entek piro cak lu mau setruk? Loh, puluhan juta. Insyaallah. Iso gerak alhamdulillah, iso guyu alhamdulillah. Kula tahu kuping kula mboten krungu 3 dino. 3 hari kuping saya nggak mendengar mau gedebuk nutuk. Perkara anggite ape lunga atuh mesra-mesraan karo bojo dilihat, lho kupingnya kok kotor bi, diukrek-ukrek tambah mendelep buntu kabeh. Lah, mau diperiksakan ke dokter sudah berangkat. Ya wis akhirnya wis hawat-hawat gak patek anu mau ndelik ning kamar, ngono dijak ngomong kopok, repot engko terkenal Pak Yaitu kopok repot. Akhirnya terus nelpon Mas Tio, Mas carikan dokter, oke. Walaupun wayahe ora aktif, masuk. Alhamdulillah. Langsung krungu, ya Allah, Masya Allah. Ternyata pendengaran itu mahal ternyata. Sakukrekan 150.000. Iku sakukrekan. Ya Allah, iku padahal mau kelebon apa? Iya, pokoknya kelebon 150.000. Dan sampean setiap detik mendengar, setiap menit mendengar. Iku coba harus dipingno 150.000 ping detik ping menit. Iya. Wah, wis ora usah dihitung, ora ngarah iso ngitung. Kamu menghitung nikmatku tidak akan pernah mampu kata Allah, apalagi mensyukurinya. Lah terus ya sebagian saja syukuri tuh wis apik. Wis tinggu salat innal insana lazalumung kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak kezalimannya, banyak kekufurannya. Artinya tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Oke, sekarang yang lama nanti kita bahas tentang Nabi Ibrahim. Ini lama. Kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman? Ini kami rangkum dalam ayat ini yang kita baca sampai selesai nanti. Ada 10 hal yang mempengaruhi Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman. Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wa id qala lan ing dalem nalikane dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim matur sapa Nabi Ibrahim Rabbi duh pangeran ingsun ija'al mungkin dadosaken tuan hadzal balada ing ikilah negara ae tanah haram Mekah aminan ingkang aman wa junub lan mugi nebihaken panjenengan tuwani ing ingsun wa baniya lan anak-anak ingsun
nebihaken anak buta ing yen to nyembah sapa kita al asnama ing pira-pira berhala. Rabbi duh pangeran ingsun innahunna stune asnam iku atnalna nyasaraken apa asnam kathiron ing wong akeh minan nas saking menungso. Faman mongko utawi sapane wong iku tabi'a anut sapa man ing ingsun fa innahu mongko stune man iku minni setengah saking ingsun. Wa man utawi sapane wong iku ason durakani sapa man ingsun fa innaka mongko stune tuan iku ghafurun zat kang akeh ngapurane rahimun tur kang akeh welase. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Mekah ini menjadi negara yang aman. Wa janubani wa nabaniya an na'budal asnam. Dan jauhkan aku dan anak-anakku, jauhkan dari menyembah berhala. Rabbi innahunna atnalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan umat manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku maka dia termasuk bagianku dariku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan orang yang berdurhaka kepadaku, berani kepadaku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Cita-cita kita menikah itu ingin apa? Kita kalau ingin menikah, cita-cita ingin punya anak. Cita-cita kenapa harus punya anak? Kita takwin, kenapa sampai menikah terus punya anak? Cita-citanya apa? Meneruskan tauhid. Mas Santo, sampean kok duwe anak bareng iki kok kon lha opo? Ngurmat sampean nek tuwek. Nerus ke sujud, bar tauhid terus sujud. Apa cak hari sampean kok pengin wayah bareng lha opo? Pengin bojone akeh terus anak akeh nek wis duwe anak akeh kok kon opo? Anake ben mondok, nek wis mondok terus kok kon opo? Pinter agama, nek wis pinter agama terus soleh, terus gemati ngono. Kadang Allah itu cemburu terhadap orang yang meminta kepada Allah untuk kepentingannya. Contoh, kita meminta sama Allah, ya Allah mungkin dadosaken anak kula soleh supaya kerumat, awake kerumat, sok nek tuwa gemati karo aku, sok menakno aku, sok. Itu biasanya bocah ngoten niku tambah ora patek gelem ngrumat wong tuane. Najan rada saleh, yo ngaji yo mondok. Bareng lulus ke pondok hafid Quran, ahli maca kitab, dipek mantu karo Pak Kaji, sugih digaweno Indomaret ning adoh kono, sampean ning omah dhewe kleleran. Kok bejane awak piye? Makane lho dikandani Gusti Allah cemburu kok bejane awak. Makanya dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim itu matur nang Allah wa ja'alaha kalimatam baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya Allah, berikan aku putra yang putra ini akan meneruskan kalimah baqiyah, kalimah yang selamanya, yaitu kalimah tauhid fi aqibihi, sehingga dengan keberadaan lahirnya anak-anakku ini kalimah tauhid akan baqiyah, akan terus abadi. La'allahum yarji'un, agar mereka senantiasa kembali kepada Allah. Berarti ketika kita punya cita-cita punya anak, ojo kepingin di rumah, ojo kepingin anakmu nek wis tuwa kowe terus di rumah. Keinginan seperti itu dalam kancah sosial baik, tapi Gusti Allah cemburu. Sing ngopeni menungso iku Allah, sing ngrumat kowe iku Allah, dudu anakmu. Najan kowe duwe anak 12 sak lusin misale, ana lho wong tuwa sing gak dirumat anak. Lho kok kathah duwe tangga to sampean? Nggih, duwe tangga anake 12 ora ngrumat wong tuane. Ternyata tujuan anak bagi para rasul, bagi para nabi punya anak untuk meneruskan generasi tauhid, agar waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi, agar kalimat tauhid ini
terus menerus tersambung oleh anak-anak cucu kita. Jadi tujuan tauhid, tujuan duwe anak niku napa? Ben iso nglafadzno tauhid. Supaya tauhid ini akan terus menggema kalimat tambaqiyah. Ora, aku gak duwe anak. Terus ben aku nek tuwek sing rumat, sopo? Akeh wong, banyak orang yang punya anak gak di rumah. Neng panti jompo banyak. Untuk menunjukkan bahwa dua anak itu duwe cita-cita sebagai penerus sujud kita, penerus kalimat tauhid. Mulane kowe terus nek nyawang anak seneng. Oh, iki penerus tauhid, iki penerus sujud, ojo mbok cetoti terus. Jajan piring ngoten niku terus mbok cetoti gara-gara duitmu kalong. Lah wong sing kuwi ojo sampai anakmu terus gawe status ini bapak ora tanggung jawab. Ya. Baru sampai gawe status bapak ora tanggung jawab. Utawa diupload tanggane iki tanggung jawab sapa gelem gawe ora gelem tanggung jawab. Masyaallah. Masalah iso mondok, masalah ora iso sekolah, ora iso mondok itu masalah belakangan. Banyak anak yang tidak sekolah, banyak anak yang tidak mondok. Bertauhid ngrumat wong tuane gemati ya akeh. Tapi mondok no anak, nyekolah no anak itu sebagai kewajibane wong tua omong sebagai penerus sujud. Makanya ada 10 hal. Mulane kene wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan anak-anakku dari menyembah berhala. Karena sebagian besar saat itu penduduk Nabi Ibrahim itu lahir di mana? Nabi Ibrahim itu lahirnya di Babilonia. Babilonia itu perbatasan Baghdad dengan Turki. Kemudian Nabi Ibrahim merantau, sampailah Nabi Ibrahim itu di Palestina. Ketemu Sarah, menikah, terjadi kekeringan. Kekeringan panjang, akhirnya Sarah dan Ibrahim ini meneruskan perjalanan menuju Mesir karena saat itu sing paling makmur kota Mesir. Di tengah perjalanan ternyata Raja Mesir saat itu raja yang seneng wong ayu. Jadi operasi wong ayu, kaya operasi tilang tapi operasi wong ayu. Saking wedine Nabi Ibrahim, Sarah niku dilebokno kotak. Dikasih cerita plek terus apa diperkosa dan lain sebagainya sampai Raja Heksos niki memberi hadiah Sarah. Hajar itu artinya pemberian. Hajarna, aku berikan kepadamu. Mulane Hajar itu bukan nama aslinya, tapi Hajar itu karena pemberian amat seorang budak yang diberikan kepada Sarah. Lu, ono budak diberikan, otomatis ndereke. Lah iya, wong ndereke ngrumah terus, tik urung duwe anak, akhirnya Sarah ngerayu Nabi Ibrahim nikahi sekalian. Duwe bojo ndang ngono kok, Cak. Nikahi sekalian. Iya toh. Ana rondo duwe anak. Rondo duwe anak telu. Mbok dolane mbok nafkahi terus. Mbok infaki terus. Lah yo infak ning gone rondo. Nyawang rondone hukume haram. Lah padha-padha haram ya lo. Ya halal kok dinikah halal di satu. Dinikah carane halal piye? Dinikah. Lah ya ngono carane. Lah. Lanjut. Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu karena satu, Nabi Ibrahim itu hidup demi kalimah tauhid. Nabi Ibrahim itu hidup demi kalimah tauhid. Sampai mendoakan anak cucunya, dia punya anak cita-citanya nerusno tauhid. Wis yo sing duwe cita-cita anak-anakku, aku nek duwe anak tak sekolahno pinter, nek tak sekolahno pinter terus oleh gawe, nek wis oleh gawe aku tuwekku penak di rumah anak loro diteni. Itu bukan tujuan punya anak. Tujuan punya anak itu meneruskan kalimat tambaqiyatan fi aqibih, meneruskan kalimat tauhidnya Allah agar terus lestari di bumi ini. Akhirnya nek anakmu bertauhid, masih sekolah umpama ngerti ilmu agama, apa neh mondok ngerti ilmu agama,
Sampean gak pingin dirumat lah nek anakmu bertauhid, ngerti agama, anakmu tetep ngrumat. Mulane to anak iku dididik ilmu agama, engko donya dicukupi Allah. Tapi nek anak mbok didik ilmu donya, donya urung karuan, agamane ilang. Akhirat gak oleh, donya ora oleh. Akhirat gak dapat, dunia gak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Nabi Ibrahim kuat dalam menjaga tauhid dan meneruskan tauhid. Yang kedua, yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah utawa Khalilur Rahman. Iki kok padha meneng sampean pengen duwe anak cita-citane piye terae? Kok kaya sok ngono modele. Kok langsung jeglek 180 derajat ngono ya. Iya toh, sampean nek ngayal kan ini, Bu. Iki anak iki sekolahno ning MI to SD, setelah itu selahno SMP to sanawiyah, setelah itu SMA wis awake rada enteng, wis baru SMA kuliahno, baru kuliahno kok oleh gawe, nek baru oleh gawe awake wis rada linu, rada pegel, wis gelek dikai anak, wis gelek dipenano anak. Dan bayang ngono, kecelik sampe. Ganti. Dadak cerita tangga. Lah yo aku nguliahno yo entek akeh adol-adol sawah ngene iki lho yo ora ngekek ya apa. Apa? Ngene iki melok mantune dan gajine dielek maratuwa. Perkara maratuwane wayah ngudang anake, kowe sing pinter, Nduk. Teruskan kalimat tauhid, Nduk. Akhire nyetrume rono terus. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun ya tobat ya. Piye nek duwe anak kepingin apa? Meneruskan kalimat tauhid. Kalau tujuan punya anak meneruskan kalimat tauhid, berarti semakin anak banyak atau semakin sedikit? Apike akeh apa sithik? Lho wis. Lho terus ngene iki nek kiai kon akeh nek dhek kon sithik, alasane bibit. Bibit apik iku sapa? Wong Nabi Ismail ya saka budake Hajar. Kiai apik rasa iki, delok mbah-mbahane. Umpama diurut ngono ya rawedeng rayu kabeh to ki. Tambah ono sing kowe Brahmana apa? Ora sing Rahwana. Diurut-urutno kan ya ora lupute teko rawedeng rayu yo dhuwur-dhuwur teko Rahwana to. Lah ya wis lah awake iku yakin dengan kita punya tujuan bertauhid, anak akeh ditata Allah. Anak akeh iku ditata Allah. Iki ilmu yakin, dudu ilmu logika. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sing wis sepuh sampun Pak Ikram sampean. Sampean sampun. Putune mawon. Nggih. Tapi enten Habib Ja'far Malang nate cerita kula pas wae teng stadion. Saya punya punya mbah. Usianya 84 tahun di Tuban. Beliau itu menikah. 84 tahun menikah lagi. Ngoten tasik punya anak 3. Kok Masya Allah ki mesti takok resepnya apa? Ternyata aku yang ngono, resepnya apa, Beb? Oh, ternyata resepnya mata tidak pernah maksiat, kaki tidak berjalan untuk maksiat, tangan tidak pernah maksiat. Jadi maca kitab, nggo maca Quran niku tajem, hatinya tajem. Lah wong nek matane tajem, hatinya tajem, syahwate kuat. Mungkin kiai jerundul terus yo ngono Pak. Jerundul terus. Bisa tujuan punya anak apa? Demi kalimah tauhid agar nasrut tauhid. Sing nomor loro, Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah atau Khalilur Rahman itu karena sangat menyempurnakan janji, al-wafa bil ahdi. Sangat menyempurnakan janji. Bahkan janji-janji yang digeremeng-geremeng saja, tidak diikrarkan di hadapan orang banyak itu dilakoni. Makanya kenapa? Termasuk contoh al-wafa bil ahdi ini Nabi Ibrahim, contohnya apa? Kurban. Kurban itu dari janjinya Nabi Ibrahim. Sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi salam annahu qarraba alfasyatin wa salasami'ati baqaratin wa mi'ata badanatin fi sabilillah. Sebab Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu asal usulnya yaitu Nabi Ibrahim itu berkurban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta fi sabilillah.
Berapa tadi? 1000 kambing. Wedhus saiki regane piro? 2,5 juta. 2,5 juta kali 1000 berapa? 2,5 M. Itu kurbannya Nabi Ibrahim. 300 sapi. Sapi sekarang berapa? 20 kali 300 berapa? 600 juta atau 6 M? 6 M. 6 M tambah 2 M setengah 8 M setengah. Unta 100. Unta kemarin saya ditawari 26 juta. Itu kecil. 26 juta. Berarti gampangannya genepno 30 ben rodok medhek kelapi. 30 juta kali 100. 3 M. Berarti total hampir 10 berapa? 11,5 M. Itu korban 1 tahunnya Nabi Ibrahim. Kita korban berkah. 1,200.000 njaluk gratisan pondok jajal piye? Lah ya astagfirullah. Nabi Ibrahim 1 tahun 11,5 M. Kita korban berkah. Awalnya 750, kemarin naik 1 juta. Ini 1,200.000 korban berkah. Ya Allah. Itu akhirnya orang-orang itu heran. Fata ajaban nas wal malaikatu min dzalik. Orang-orang dan malaikat di langit bergemuruh melihat kedermawanannya Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka mengatakan, Nabi Ibrahim, betapa engkau sangat dermawan sehingga engkau berkorban dengan 1000 kambing, dengan 300 sapi, dengan 100 unta. Apa yang dikatakan Ibrahim? Kullu ma nuqarribu bihi laisa bisyai'in inti. Aku berkorban itu tidak dariku, itu semua dari Allah. Siapa yang berkorban atas nama aku? Itu bukan dariku, itu dari Allah. Aku serahkan kepada Allah lagi. Apa repotnya? Mengucapkan Nabi. Nek cara Mas Taib ya. Lah nih korban sapimu gede loh, kene kok urung-urung wis kene kok. Jawab Nabi Ibrahim, saya tidak berkorban. Ini dari Allah, aku serahkan ke Allah lagi. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku punya anak laki-laki, sungguh aku akan menyembelihnya untuk Allah. Nabi Ibrahim mengatakan itu karena Nabi Ibrahim belum punya anak. Usia Nabi Ibrahim saat itu 98 tahun. Belum meraih wong 98 tahun masih punya anak atau tidak? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail itu 99 tahun. Usianya Nabi Ibrahim 99 tahun. Akhirnya saatlah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, ditagih janjinya sama Allah. Katanya kalau punya anak laki-laki akan dikorbankan. Diuji sama Allah. Memilih anak atau memilih Allah. Tapi Nabi Ibrahim karena sudah berjanji, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, kalau aku punya anak laki-laki, aku akan menyembelihnya, aku korbankan untuk Allah. Wane kowe nek urung duwe aja apa ngaji gak duwe mobil. Aku duwe mobil sregep ngaji. Tambah duwe mobil bojone nek malam Selasa berapa Mas? Ayo iman ngaji apa iman berapa? Makanya janjimu akan ditagih sama Allah. Maka wis ojo janjani reno-reno. Wis biasa wae. Aku nek duwe mobil ya tak nggo ngaji, nek bojoku ngajak ning berapa ya tak jak. Ngono. Wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Akhirnya janji ini ditagih. Makanya Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman itu karena Nabi Ibrahim satu sangat kuat menyebarkan tauhid. Yang kedua, Nabi Ibrahim sangat al-wafa bil ahdi, menepati janji, menyempurnakan janjinya.
Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu tawakul atau tawakal kepada Allah totalitas. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, malaikat Jibril itu datang. Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Malaikat Jibril yang teko. Lah opo aku butuh awakmu Jibril? Ngene iki aku butuh Allah. Ora butuh awakmu. Malaikat Jibril ditolak. Itu tingkatan tawakal yang luar biasa itu. Malaikat Jibril datang ketika api sudah berkorbar, Nabi Ibrahim ada di tengah. Malaikat Jibril datang, wahai Nabiullah Ibrahim, apakah engkau membutuhkan aku? Apa yang aku bisa bantu? Jadi Nabi Ibrahim, saya butuh bantuanmu. Sopo? Aku butuh Allah. Saat itu Nabi Ibrahim betul-betul sangat bertawakal, yakin akan pertolongan Allah. Allah memberi pertolongan kepada orang yang meyakininya. Nabi Muhammad ketika perang Khandaq ada batu besar. Ketika itu bahan makanan sudah menipis, orang-orang diembargo. Ketika Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, ada batu besar yang menghalangi, menunda pekerjaan kita untuk membuat Khandaq. Saat itu orang-orang tinggal makan kurma 1 biji. Rasulullah memukul dengan kapaknya, keluar 3 cahaya. Rasulullah mengatakan Sam akan kita kuasai, kemudian Rum akan kita rebut, kemudian Yaman yang hijau akan kita kuasai. Sahabat-sahabat bingung, lah ya wong iki lho karek mangan sak kurma siji, lah kok teko Rum, teko Syam, teko Yaman. Itulah keyakinan, tawakal. Pertolongan Allah akan datang. Sekarang mungkin garam angel, mergawe apa-apa susah. Nek bojomu kok rodok nyaprut, Dik, kita akan beli mobil, Dik. Kapan, Mas? Dodolan es moso iso beli mobil. Amin. Allah memberi pertolongan kepada orang yang meyakininya. Wis to yakin kok angel mentok. Apa hubungane es karo mobil? Kalau Allah kun fayakun ya tetap kun fayakun. Loh, saya pernah punya kenalan Habib. Ya, sampai hari ini masih menjadi teman saya. Malam Ahad saya punya rutinan saat itu. Di situ Bandung punya rutinan. Ditelepon, dalem Bib. Ayo melu aku. Nang Cepu, waduh Bib, kula gadah rutinan. Ya wis aja batalno rutinanmu, ngaji ku luwih penting timbang derekne aku. Ngaji. Bareng ngoten kula gadah rencang durno. Dijak. Itu tukang ngangon. Yo, tukang ngarit, ora trimo bakul es, tukang ngarit. Dijak. Bareng dijak itu ternyata yang disowani itu, beliau itu diundang oleh orang yang punya showroom di salah satu kecamatan di Blora. Showroom besar, showroom mobil, Pak. Dilaporkan sama juragannya karena punya kayu yang ilegal, kayu tua-tua, yo kayune dhewe tapi bermasalah. Sing duduk biyen iku anak buah. Lah anak buah sekarang keluar dilaporkan. Tentara polisi ra karu-karuan akeh. Kene njaluk dungane Habib. Habib niku teko bareng teko kono turu. Wah. Koncoku digrisani, Habib mulu ndang gugah iki piye polisi terus tentara padha teko iki kok nek kecekel. Turu. Bareng turu plek, sudah pulang aman, nggak ada apa-apa. Orang yang punya showroom mobil ini nggawa alat plek diduduk masih utuh kayunya. Satu lapangan itu kayu tua semua. Sugih tenan kok. Saking bunganya aman, Habib ini diparingi hadiah mobil. Lah karena Habibnya itu nggak seneng mobil, teman saya yang tukang ngarit iki lho mobil iki gowo mulai. Kon milih ngarit mulai nggo mobil. Amin. Bojoku tak ceritani iki. Besok nek dijak Habibe ku budal wae pi. Loh, maksudnya tidak seperti itu, Mi. Habibnya tahu. Kenapa ngajak orang lain? Habibnya tahu bahwa saat ini kita istiqomah ngaji, ikut tondone awake sok tuku kuat, tuku mobil. Ora siji, loro aku mulai. Wah, tenan, ternyata betul. Ojo ngliburno ngaji. Lah nek bocah ngaret iso
tuku mobil, mungkin aku satu tuku helikopter toh, wong istiqomah ngajine yo. Enggak ora terus Sirium ini, nek dijak Habib besok libur gak apa-apa, ora. Justru kudu luwih istiqomah. Allah memberi pertolongan kepada orang yang meyakininya, mempercayainya. Itulah kenapa Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilur Rahman, karena memang tawakal, pasrah total kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang satu, kuat di dalam tauhid. Yang kedua, menyempurnakan janji. Yang ketiga, tawakal kepada Allah secara total. Contohnya yaitu ketika dibakar. Yang keempat, dia nahi mungkar kepada tirani, dan itu tidak semua orang mampu. Orang banyak mampu amar ma'ruf, tapi tidak berani nahi mungkar. Kita saja berani amar ma'ruf, nahi mungkar belum tentu mampu. Nabi Ibrahim usia 16 tahun sudah nahi mungkar. Ketika Raja Namrud punya pesta besar, gawe besar, dan perayaan yang paling utama adalah besok, cara saiki kaya pamer pusaka, memamerkan Tuhan-Tuhan, mulai Tuhan yang terbesar sampai Tuhan yang paling kecil. Apa yang terjadi? Dihancurkan semua Tuhan yang paling kecil. Kok Tuhan apa? Berhala yang paling kecil, sehingga yang tersisa adalah yang paling besar. Nabi Ibrahim ditangkap. Nabi Ibrahim berdakwah di depan jutaan manusia saat itu, mendakwakan tauhid. Sehingga Nabi Ibrahim efeknya dipenjara sampai dibakar. Berani kepada tirani yang zalim. Niki rada berat. Nabi Musa sama. Makanya ulul azmi itu rata-rata mereka yang berani kepada tirani, kekuatan yang sangat besar, yang sangat zalim. Yang kelima, Nabi Ibrahim punya ketajaman hujjah atau argumen. Makanya semua rasul itu punya 4: siddiq, amanah, tablek, fatonah. Semua nabi dan rasul punya fatonah ini, kecerdasan berargumentasi. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Apakah kamu tidak melihat ketika Nabi Ibrahim adu debat dengan Raja Namrud? Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahullahu mulk iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Hei Ibrahim, siapakah Tuhan yang kamu sembah? Allah. Siapa Allah itu? Yuhyi wa yumiit. Allah yang memberi kehidupan, Allah yang memberi kematian. Qala ana uhyi wa umiit. Raja Namrud mengatakan, kalau hanya untuk memberi kehidupan dan kematian, aku juga bisa. Prajurit maju, 2 prajurit maju. Yang satu dipenggal kepalanya, yang satu diberi hidup. Ana uhyi wa umiit. Aku bisa memberi kematian, aku bisa memberi kehidupan. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa biha minal maghribi fa buhital ladzi kafar. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Tuhanku adalah yang menciptakan matahari dan menerbitkannya dari arah timur dan menenggelamkannya dari arah barat. Wahai Namrud, kalau kamu seorang raja, besok pagi terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam seketika. Tapi namanya tirani, dilokke ngono ya ora rimo langsung. Nabi Ibrahim sangat kuat dalam berargumentasi. Yang keenam, Nabi Ibrahim itu paling panjang melakukan safar dakwah dan perjalanannya. 1.500 km Nabi Ibrahim berjalan. Tadi dari mana? Babilonia, perbatasan antara Turki dengan Baghdad. Berjalan menuju Palestina. Dadal browsing Baghdad sampai Palestina itu berapa kilometer? Oke, aku nek maca 1.500, tapi nek sampean browsing pira engko dijir. Kemudian ketika di Palestina menikah dengan Saroh, terjadi paceklik panjang, sehingga terjadi kekeringan, orang sulit mencari air saat itu.
Nabi Ibrahim mengajak istrinya untuk menuju Mesir karena saat itu Mesir menjadi negara yang makmur. Ternyata raja Mesir namanya Raja Heksos, saya jadi permen apa jenenge? Heksos itu raja Mesir saat itu. Mbok pangani bendino rajanya. Itu akhirnya ternyata dikek ning peti konangan. Akhirnya ternyata cantik. Karena Saroh saat itu di berbagai negara yang paling cantik Saroh. Sehingga Raja Heksos mengatakan, aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Dia harus aku miliki. Akhirnya Saroh dan Nabi Ibrahim dipenjara di tempat yang berbeda. Ketika Raja Heksos mau merkosa Saroh ini, lumpuh seketika. Kenapa? Kamu telah menyihirku. Aku bukan penyihir, hanya saja aku kekasihnya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Ya minta maaf sampai 3 kali. Jenenge wong lanang wis kapok bar setruk baleni. Dadi wong ayu tenan. Dadi memang napa nek ngarani jamalul mar'ati fi kleru aklul mar'ati fi jamaliha. Dadi kecantikan wanita itu ada piye kecerdasan wanita itu ada di kecantikannya. Wong lanang kok roh wong wedok ayu iku pinter kaya apa bintu dadak. Tek kiai lah lho roh wong ayu pelo, yakin pelo. Ustaz padha wae. Pelo. Opone sampean niku lho. Mulane pengapesane wong lanang ini wong ayu, tapi pengapesane wong ayu ning gone wong sing bijaksana. Wa jamarur rajuli fi aqlihi. Ketampanan laki-laki itu dalam kebijaksanaannya. Jadi wong wedok ayu kaya apa iku bakal kesemsem ning ngene wong lanang sing bijaksana. Ganteng iku urang-uri. Tapi nek iso bijaksana iku wong wedok seneng. Mulane takoki wong wedok-wedok, duwe bojo ganteng karo sing bijaksana, mesti bahagia sing bijaksana. Mulane wong lanang golek bojo sing ayu, wong wedok golek bojo sing bijaksana. Lah wis kadung Pak ya wis terusno kok terus menyesal. Duh, getun ya wis terusnya tambah menyesal. Wis ringkes cerita gagal memperkosa, dilepaskan, diberi hadiah Hajar. Dibawa kemana? Setelah di Mesir beberapa waktu, dibawalah ke Palestina ketika keadaan sudah kembali. Palestina, Babilonia, Palestina, Mesir, Palestina. Ketika Hajar hamil, mulai ada rasa nggak nyaman Saroh ini. Mulai ada rasa nggak nyaman. Apalagi ketika Nabi Ismail lahir, mulai nggak nyaman. Akhirnya perintah Allah turun untuk membawa Nabi Ismail dan Hajar menuju padang tandus. Sampai browsing Palestina Mekah itu berapa kilometer? Masya Allah. Sampai di Mekah apa yang terjadi? Nabi Ibrahim itu membawa sekantong kurma sama perbekalan air minum. Pas sampai di Mekah itu tinggal sedikit kurmanya, hanya tersisa untuk kebutuhan 1 hari 1 malam. Tibalah ketika kurma sudah habis, air minum sudah habis. Sebelum habis, Nabi Ibrahim berpaling mau pulang. Wahai suamiku, engkau meletakkan aku dan anakmu di sini, apakah ini kehendakmu sendiri? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, ini perintahnya Allah. Sungguh hatiku berat. Sungguh hatiku berat. Tapi karena ini perintah Allah, maka aku harus menjalaninya. Apa kata Hajar? Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Istri sampean yang model ngene iki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Padahal pangapunten, Mekah saat itu tidak ada satupun manusia, tidak ada tanaman, gersang, tandus, tidak ada air saat itu. Tapi keyakinan Hajar, kalau Allah memerintahkan,
maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Nabi Ibrahim berjalan sampai dipandang tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan, dia juga memikirkan anak cucunya, sehingga Nabi Ibrahim berdoa. Doanya diwaca dhisik, engko ayatnya diwaca dhisik. Rabbana inni askaltu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana inni askaltu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana duh pangeran ingsun ini stune ingsun iku askantu manggonaken sapa ingsun min dzurriyyati saking tedak turun ingsun keturunan ingsun biwadin ing dalem jurang ghairi dzar'in kang ora anduweni tanduran gogo inda baitikal muharram kang tetep ing dalem sandinge omah panjenengan al muharram kang den mulyakaken. Rabbana duh pangeran ingsun yukimu drapun jumenengaken sapa dzurriyyati as-sholata ing salat. Faja'al mungkin dadosaken tuan afidatan ing pinten-pinten ati minan nasi saking menungso tahwi kang condong ilaihim tahwi kang condong apa afidah ilaihim marang dzurriyyati. Warzuq lan mugi maringi rezeki tuan hum ing dzurriyyati minas samarati saking pira-pira buah-buahan la'allahum menawa dzurriyyati iku yashkuruna padha syukur sapa dzurriyyati. Akhirnya ini doa Nabi Ibrahim yang dibaca ketika Nabi Ibrahim sudah tidak terlihat oleh anaknya, tidak terlihat oleh Sarah. Kok Sarah sapa jenenge? Hajar. Ketika Hajar mengatakan kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Pergilah suamiku, pergilah engkau menuju Palestina. Nabi Ibrahim berjalan. Sekalipun seperti itu, wong jenenge ninggal anak bojo nenggone panggonan di tempat yang di situ tidak ada makanan, tidak ada, Nabi Ibrahim menangis. Tapi dalam tangisan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh aku telah menempatkan keturunanku di jurang yang di jurang itu tidak ada tanaman, di dekat rumahmu yang muharram. Padahal saat itu Nabi Ibrahim belum membangun Ka'bah, belum ditemukan Ka'bah, titik koordinatnya di mana. Ini nanti menunggu Nabi Ismail besar. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, di tempat itu nanti orang-orang akan mengerjakan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia itu condong untuk menuju ke sana, menuju kepada keturunanku, menuju ke Mekah. Sampai hari ini siapa yang tidak hatinya rindu kepada Mekah? Doa Nabi Ibrahim. Semoga nanti kita bisa bersama bareng. Allahumma amin. Masya Allah. Berkali-kali orang menuju Mekah, ke tanah haram, berkali-kali itu pula meneteskan air mata sebagai bentuk kerinduan manusia terhadap zurriyatu Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat, berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mas Toib, kena opo sing dijaluk ora gandum makanan pokok? Kenapa enggak aruz makanan pokok? Kenapa enggak roti makanan pokok? Kenapa yang diminta Nabi Ibrahim buah-buahan? Kok lah kenapa?
Pak Ikram, kenapa yang diminta Nabi Ibrahim buah-buahan, tidak padi, tidak gandum yang menjadi makanan pokok manusia? Kenapa buah-buahan? Oh, seger. Dia cari, nggak bisa masak. Utek kok masak. Beberapa ulama mufasir lah, ini berbeda pendapat. Cuma yang paling arjah, yang paling kuat, yaitu pendapat bahwa buah itu kebutuhan sekunder, kebutuhan kedua. Kalau orang mampu mendapatkan kebutuhan yang kedua, pasti kebutuhan yang pokok sudah terpenuhi. Paham maksudnya ya? Mulai njaluk iku menisa. Ya Allah, sepeda motor, ya Allah, lulu sepeda motor tambah kebutuhan pokok kuwi. Lah nek ndungane mobil, berarti pokoknya tercukupi. Mobil kan sekunder, kebutuhan pokok tercukupi. Kenapa yang diminta Nabi Ibrahim buah-buahan? Karena buah-buahan kebutuhan sekunder. Kalau yang diminta kebutuhan sekunder, yang pokok pasti tercukupi. La'allahum yashkurun. Inilah kenapa Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilur Rahman, karena dia sangat peduli terhadap keturunannya. Akhirnya dengan cerita Nabi Ibrahim ketika besar, Nabi Ismail besar, Nabi Ibrahim dapat perintah untuk membangun Ka'bah itu. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail, ternyata Nabi Ismail tidak ada di rumah. Kamu istrinya Nabi Ismail? Iya. Di mana Nabi Ismail? Sedang bekerja. Gimana Nabi Ismail menurutmu? Tapi nek muni ora nabi ya. Piye Ismail ya orang ngomong. Gimana Ismail menurutmu? Dia suami yang sangat kekurangan memberi nafkah. Dia bekerja itu nggak cukup untuk nafkah. Dia itu jadi Nabi Ismail dua elek-elek karo sing wedok ning ngarepe wong tuane. Sampaikan salamku. Katakan bahwa orang sepuh dari negara Palestina datang ke sini untuk menjenguk orang, dan sampaikan salamku. Setelah sampaikan salamku, gantilah pintu belakang rumahmu. Akhirnya Nabi Ismail datang, diceritani bojone, Mas, ono wong sepuh Mas, seperti ini, seperti itu. Oh, itu bapakku, itu Ibrahim. Dia menyampaikan salam untukmu. Dijawab salamnya. Apa yang lagi yang disampaikan? Dia meminta gantilah pintu rumah belakangmu. Oh, kamu tak ceraikan. Duwe bojo kok ora konaah, duwe bojo kok madul eleke sing lanang terus. Kita harus bijaksana sebagai orang tua. Kalau ada menantu madul elek anakmu, selidiki dhisik, kok terus peseni ganti pintu belakang rumahmu. Ganti, maksudnya yang diganti bukan pintu rumahnya, tapi siapa? Istrinya. Pulang lagi, belum bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim datang, ternyata ketemu sama istrinya. Di mana suamimu? Bekerja. Masya Allah. Gimana suami? Masya Allah, suamiku itu peduli kepadaku. Apa yang dia berikan kepadaku sangat berlebih. Penggaweane podo, semua yang dilakukan sama, suaminya melakukan hal yang sama, tapi ceritanya berbeda. Maka sebenarnya tidak ada orang miskin, yang ada itu orang yang selalu kurang dengan kebutuhannya. Orang yang selalu kurang itulah hakikatnya orang miskin. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku untuknya, dan pintu belakang rumahmu jangan diganti. Oh, berarti bujuki pertahankan. Wis aja sing ganti pintu rumah ya. Iki aliran sesat deh. Moso sampaikan kepada anakku bahwa tambah pintu. Warzuqhum minas samarat. Barokah doa. Jadi kalau kita nanti ke Mekah, di sana ada Jabal Abil Qubais. Jabal Abi Qubais inilah yang dinaiki Nabi Ibrahim saat itu. Jabal Abi Qubais ini yang dinaiki Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berdoa, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Akhirnya berbondong-bondong jutaan manusia datang menuju satu lembah yang dinamakan Baitul Muharram. Semoga kita dimampukan untuk kesana. Allahumma amin. Masya Allah.
Engko ning Jabal Abi Kubais bengok-bengok ngono awakmu. Azim finna sintiru Nabi Ibrahim. Ismail Ibrahim Ismail. Mulai sak menit lho sekali. Nabi Muhammad juga naik di Abil Kubais, Jabal Abil Kubais, menciarkan tauhid ketika itu, dan Jabal Abi Kubais yang menawarkan diri kepada malaikat Jibril untuk ngebleki wong Mekah ketika menganiaya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Jabal Abi Kubais ini saksi sejarah ketika orang-orang Mekah melihat pertunjukan bulan dibelah dengan tangan Rasulullah. Itu saksinya siapa? Jabal Abil Kubais. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sangat kuat tauhidnya dan menyebarkannya sampai punya anak, cita-citanya meneruskan tauhid. Yang kedua adalah menyempurnakan janji. Yang ketiga adalah tawakal. Nomor 4, berani kepada tirani. Kelima, sangat tajam argumentasinya. Keenam, paling panjang perjalanan dakwahnya, yaitu 1500 km. Yang ketujuh, peduli kepada keturunannya. Kemudian warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, itu memikirkan kesejahteraan keturunannya. Allah itu membenci orang hubud dunia. Tapi umpama wong mukmin mati meninggalkan keturunan sing ora mbok warisi apa-apa, iku kuwi digedhingi karo Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kowe wedi yo, umpama kowe nglairno anak, duwe anak, kowe mati, anakmu mbok tinggalkan dalam keadaan lemah keimanannya, lemah ekonominya, lemah sosialnya. Makanya kita harus meninggalkan dunia ini dalam keadaan meninggalkan anak kita tarafnya tinggi, keimanannya tinggi, taraf sosialnya tinggi, warisannya akeh. Keren wong tuamu. Anakmu mbok pinterno ngaji ilmu faraid. Walah nek ana zaujah dadak sing zaute mati, duwe anak loro utawa telu, moko bagiane zaujah iku 1/6. Wah, ngeletek ngitung-ngitung bareng kowe mati warisane ora duwe. Anakmu mbok kon ngaji faraid. Mbok kon ngitung bondo bareng kamu meninggal ora mbok kei bondo, iku wong tuwa sing piye? Nabi Ibrahim sangat memikirkan kesejahteraan keturunannya. Warzuqhum minas samarat. Sampai hari ini apa yang tidak ada buah di Mekah? Ayo, sapa sing tahu umrah, sapa sing tahu haji? Ning Mekah apa yang tidak ada buah di sana? Pisang ada, melimpah. Jeruk ada, sampai jeruk Malang ada. Jeruk, rambutan, semangka, pepaya. Iya yo delima ada kok. Delima, terus apa nih? Anggur ada, kelengkeng lo ada. Yang dari Papua, matoa ada matoa. Juwet iku wong kono ora ro bahasa Arabe. Ngertine itu anggur, tapi anggur Jawa. Kuwi kok takono juwet. Pinggire juwet ya apa biasane? Ciklukan kecacil lho ya sing buah-buah masyhur lah. Niki ada waktu 10 menit. Ini ada beberapa pengumuman yang mau diumumkan oleh Pak Eko. 10 menit Pak Eko sebelum Rotibul Hajat. Loh, masih 2 ya? Masih 2 ya? Apa dik mong? Memikirkan kesejahteraan umatnya. Kemudian Nabi Ibrahim itu yang paling lembut hatinya. Contoh yang paling lembut hatinya ketika meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail ketika itu meneteskan air mata dan dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Sampai ngetekno omah. Iki waca, dadi mirip-mirip Ibrahim ngono lho. Kowe nek ngetekno omah mbok wacana apa? Bismillah. Iya ya bismillah iku ora kok salah, ya bener, tapi minimal kita mengikuti jejak para nabi. Iki ditengeri ayate ketika kita mendirikan rumah, doakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana yuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Bacakan doa itu, nanti rumahmu seperti Mekah. Orang berdatangan ke situ,
orang-orang seneng dengan anak cucumu. Kemudian warzuqhum minat thamarat, melimpah rezeki anak cucumu. Ora tau mikir anak cucumu. Mikir alhamdulillah ya iso gawe omah, masyaallah ngene iki ya ora utang lho kreditane ngono ya ora Mas. Sing kok pikir ngono wae. Astagfirullah, ya Rabbana. Lah seandainya sudah berdiri dibacakan ya enggak apa-apa, wis kadung berdiri kok. Engko teko omah umat Rabbana inni asqatu min. Baca apa Mas? Rahasia. Aku Ibrahim ibarat seperti kamu adalah Hajar. Lah anakmu sapa? Ismail. Sudah lembut hatinya. Yang ini yang tidak kita mungkin bisa kita meniru. Yang terakhir yang ke-10 itu sangat senang menjamu tamu. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim ketika itu sudah yang ada itu tinggal anak unta, ada tamu ya disembelih anak untanya. Ada kambing ya disembelih kambingnya. Itu Nabi Ibrahim saking senengnya jamu tamu. Kalau sampai ingin tak jamu hari Senin datang, tak hari terus mangan. Ya, setiap Senin itu teko, mana ngerti? Apal tamu terus. Mana ngerti Senin mesti neng pondok ono panganan enak. Apal. Jadi nggak apa-apa. Niru-niru Nabi Ibrahim. Jamu, tamu itu harus dijamu.